KBP Bogor Jalan Peledang. Menyambut kedatangan Bapak dan Ibu dengan sukacita sembari menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kami menyampaikan dengan sukacita pada hari ini sesuai dengan peraturan HKBP bahwa seorang pelayan di HKBP yang sudah mencapai usia 65 tahun maka akan memasuki purna bakti. Dan kami pada minggu hari ini adalah hari terakhir untuk bertugas sebagai pelayan aktif di gereja kita. Horas Madhita Saluhutna. Horas. Mari kita masuk di dalam acara kebaktian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang dalam kasih setianya senantiasa menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini adalah hikmat yang dari atas. Saat ini, marilah kita mempersiapkan diri kita, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Selamat
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan, melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melakukan perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan Nats Epistel untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23.
Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat HKBP Bogor Minggu 31 Juli 2022. Warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah hikmat yang dari atas. 2. Anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak ketiga bagi keluarga Bapak Ewin Remington Tambunan, Ibu Rida Noveliati Boru Nainggolan, alamat sektor Filipik. 2. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bapak Joeldi Sinambela, Ibu Eva Ita Boru Siregar, alamat sektor Peniel. 3. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Junasan Alberton Aritonang, Ibu Jessica Cynthia Maranata Boru Lumbantobing, alamat sektor Kapernaum. 4. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Ridwanto Marcelius Siagian, Ibu Ketura Angina Akanito Boru Bultum, alamat sektor Horeb. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. 3. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Jacob Stephen SM Lumbantobing, Tinursia Reformatora Boru Siagian dengan 1 orang anak mereka, pindah dari HKBP Depok 1 Resort Depok Distrik 28 Deboskap, alamat sektor Jaitun. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu Ibu Tianur Marledis Boru Simbolon, Ina Namabalu, jemaat sektor Hermon, pindah ke HKBP Dame Resort Dame Pematang Siantar. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. 5. Peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada kebaktian siang pukul 14 WIB, setelah selesai persembahan setelah khotbah, gereja kita akan mengadakan pelayanan peneguhan sidi khusus kepada 1 orang pelajar sidi khusus anak gadis. 6. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katehisasi. Baptisan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori.
dan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. 7. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanyaan sektor adalah sektor Galilea dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom link. Zoom akan dibagikan oleh Sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. 8. Purna Bakti Sintua. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 yang akan datang, di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan mengadakan acara pelepasan Inang Situa Diana Taruli Boru Sihombing, sektor Galilea, karena telah memasuki Purna Bakti Sintua dengan umur 65 tahun. Sehubungan dengan itu, A. Yang menjadi liturgis atau paragenda di semua ibadah minggu pada minggu ini 31 Juli 2022, yaitu Inang Situa Diana Taruli Boru Sihombing sebagai bentuk penghargaan gereja atas pelayanannya selama ini. B. Acara pemberangkatan memasuki Purna Bakti Sintua dilaksanakan setelah selesai persembahan atau setelah khotbah. C. Kita akan mengumpulkan persembahan di Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di semua ibadah sebagai tanda terima kasih kita atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. 9. Pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Pendeta Ragi Maha Boru Sitompul STH yang pindah ke HKBP Surabaya, Jalan Kedongdong, Surabaya, Distrik 8 Indonesia bagian timur sebagai pendeta fungsional, dan pelantikan Pendeta Rebeka S. Kutasoid MTH sebagai pendeta fungsional di HKBP Bogor yang mutasi dari HKBP Cibubur, Distrik 8 DKI Jakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Prases HKBP Distrik 28 di Boskap. Acara temu pisah akan dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, retreat dan pelatihan guru sekolah minggu. Sesuai dengan program kerja sekolah minggu, pada hari Jumat Minggu 5-7 Agustus 2022 akan diadakan retreat dan pelatihan guru sekolah minggu bertempat di Villa Bukit Pinus, Puncak Bogor. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. 11. Seksi Naposo Bulung. Sesuai dengan program kerja Naposo Bulung, pada hari Sabtu sampai Minggu, yaitu tanggal 13 sampai 14 Agustus 2022, akan diadakan retreat Naposo Bulung bertempat di Kemdapit Resort Cipanas. Bersama dengan ini, Naposo Bulung akan mengadakan penggalangan dana melalui kidung pujian di depan gereja pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 setelah ibadah pukul 11 dan pukul 14 WIB. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Yosef Hasibuan dan Talenta Siagian. Nomor HP-nya ada tercantum di warta kita. Yang berikutnya, Dewan Diakonia Seksi Kesehatan.
Pada hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 mulai pukul 7 sampai pukul 12 WIB, Seksi Kesehatan bekerja sama dengan PT Radian Sentral Nutrindo akan mengadakan pengecekan kesehatan kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi saluran pencernaan, fungsi hati, fungsi pankreas, fungsi ginjal, fungsi paru, fungsi saraf otak, rematik tulang, kulit, mata, kelenjar, prostat bertempat di lantai parkir. Yang berikutnya, informasi sekretariat. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warta jemaat bahwa seluruh warga jemaat bahwa pendaftaran pelajar CD reguler angkatan 2022-2023 akan dimulai bulan Agustus 2022. Kepada orang tua yang akan membawa anaknya untuk mengikuti katehisasi CD dapat menerima formulir pendaftaran dari Sintua sektor masing-masing. Yang berikut informasi distrik. Sinode Distrik Amandemen HKBP Distrik 28 Deboskap telah berlangsung dengan baik pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di HKBP Bakom Cilengsi. Setelah selesai warta jemaat ini, kita akan mendengarkan tona Sinode Distrik Amandemen. Yang terakhir, keuangan. Saldo 22 Juli 2022 371.722.379 rupiah. Ruas mengurupi ruas 35.300.000 rupiah. Pemasukan 81.894.322 rupiah. Pengeluaran 62.370.500 rupiah. Saldo pertanggal 29 Juli 2022 jumlah 426.546.201 rupiah. Saya akan membacakan surat dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 28 Deboskap nomor 049-D 28 Deboskap /SU/7/2022. Lampiran 1 bekas daftar keputusan dan notulensi Sinode Distrik. Hal tona Sinode Distrik. Madapoton napinar sangapan sude ruas dohot parhalado HKBP sedistrik 28 Deboskap atas nama pendeta resort di Inganan Nabe. Tona Sinode Amandemen HKBP Distrik 28 Deboskap. Taringo tu usul-usul konsep aturan peraturan HKBP Amandemen 4. Dame madihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tamado pasahatota mauleate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria mamasumasu perdalanan ni Sinode Distrik Amandemen HKBP Distrik 28 Deboskap. Taringo tu usul-usul konsep aturan peraturan HKBP Amandemen 4 Boi Mardalan Doho Denggan tarpatupa di hari Senin tanggal 25 Juli 2022 maringanan di HKBP Cilengsi, Resort Cilengsi. Sinodangan ni tema marsiurupan mahamu mamorsan aka nadokdoki imadalan mangaradoti patik ni Tuhani. Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan Huria nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton
pakobasion di partikion digitalisasi nani dohotan ni 50 sia halak sinodestan secara onsite dohos 10 halak secara online sian Kalimantan Barat sian 22 resort dohot parhoba sian distrik. Sinode distrik dibuhai marhite pertangyangan pamuhai jala dibuka amata proses di bagasan lasni roha do sude sinodestan madohoti sinodei sian nama muka sahatu nama ujungi di hata pamuhaina di patolhas amata proses do nang di pasahat eporus do pra konsep aturan dohot peraturan HKBP amandemen 4 dung dibahas di rapot MPS asa dibahas musia di tirket huria dohot resort di distrik 28 Deboskap. Dipabakit do tim kompilasi sian anggota MPSD napasahaton kompilasi tu sinode distrik nama kamham haruason ni sinode godang. Sistem pemilihan proses dohot pimpinan HKBP dohot sentralisasi keuangan ni HKBP. Marsiti tu do sude sinodestan pasahaton aka pikiran di sinodei. Gabe jupang maa aka usul-usul tu konsep aturan peraturan HKBP amandemen 4 si pasahaton tu sinode godang di tanggal 24 sahatu tanggal 27 Oktober 2022 ima naparjolo asamulak maharuason ni sinode godang songon na diatur hon diaturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen 2 dohot pamikirion sude pandita resort gabe utusan sinode godang jala utusan situa ruas dipilih di sinode distrik marhite proporsional 2 di lembagahon ma MPS songon perpanjangan tangan di sinode godang jala namangulahon raput MPSI ima majelis ketua persidangan MPS na pinilit ni ruas di MPS mangulahon rapot MPSI ima majelis ketua persidangan MPS na pinilit ni ruas ni MPS tolu ruas ni rapot MPSD ima proses kepala bidang anggota MPS dohot anggota MPSD napaopaton rikot mata pajongjong panitia seleksi calon pimpinan HKBP keanggotaan panitia seleksi diusulhon jala ditetapkan rapot MPS sian unsur ruas situa padita dohot unsur profesional sian ruas ni HKBP panitia seleksi mengusulhon tolu calon pimpinan si pasahatota tu eporus Hobartu skor si peliton ni sinode godang napalimahon hotma pamiliton ni proses songon aturan peraturan HKBP 2002 amandemen tolu napawanopon manolopi sentralisasi parhepengon HKBP namanio prinsip kesetaraan berkeadilan berkelanjutan dohot kebersamaan dalam satu keluarga marhite na pasahaton pelean huria di bagasan presentase na ditotopon ni sinode godang pitu manolopi aturan sentralisasi parhepengon songon na diusulhon tim sentralisasi keuangan HKBP walu KRP di lembagahon jala mangula sian kantor pusat HKBP di PH Raja Tarutung mulai Januari 2023. Napasiahon mardos ni rohado sinodestan mamilit 5 halak utusan sinode godang sian pandita pergantian antar waktu ima 2 halak sian Kalimantan Barat dohot 3 halak sian wilayah Sada Debos dohot pergantian antar waktu MPSD di paujung do sinode distrik marhite pertangyangan dohot ulau nabadia songonima di pasahat tusude ruas dohot parhalado ni huriata tonani sinode distrik tonani distrikon sinode distrikon
Sai ditupak jala di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus mahita saluhutna pasaut hon lomo ni rohana asagabe pasu-pasu hagabepe di portibion. Amin. Tabe dohot tangyang atas nama peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Deboskap Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH Ima manginang wartana boy jaho kami sia juloon dohot tonani Sinode Godang Distrik mulai tema dihita dohot nak sohujaha hodepe sata jahama dohot na warta na adong di tangata Marsada sadabe. Mau lihat tema Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di rumah sakit dan juga untuk kita yang ada di gereja ini pada saat ini, Shalom bagi kita seluruhnya. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca untuk kita, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kemarin malam ketika PA dengan pemuda-pemudi, ada 2 pertanyaan dari banyak pertanyaan mereka yang menggelitik saya.
dari Kolose 3 ayat 1 sampai 12. Pertanyaan yang pertama, kalau kita mencari dan memikirkan Kristus, sampai berapa lamakah kami kan harus mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan kami? Lalu pertanyaan yang kedua dari 15 perilaku manusia, 10 diantaranya adalah sikap manusia lama. Keserakahan, percabulan, dan banyak hal. Dan 5 adalah manusia baru. Kenapa bisa orang cenderung senang dan terikat dengan sikap manusia lama itu? Kenapa demikian? Pertanyaan pertama saya katakan bahwa kita mencari dan memikirkan Kristus. Di dalam ketika kita mencari nafkah, kita memikirkan juga, kita mencari juga dalam pekerjaan kita itu, bahwa pikiran Kristus ada di pikiran kita ketika kita bekerja. Bukan berarti kita saban hari kita hanya baca-baca Alkitab, cari-cari pikiran Kristus, lalu kita tidak bekerja. Justru ketika kita sudah menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam jadwal yang sudah kita buat, kita boleh bertindak dalam bekerja sesuai dengan cara pikir Kristus, cara bertindak Kristus. Lalu yang kedua, memang DNA kita masih ada DNA berdosa. Itu saya katakan. Coba kalau kita mau dipilih menjadi aktor di acara drama, untuk pemabuk, untuk penjudi, untuk yang nakal, sangat banyak yang siap menjadi aktor atau aktrisnya. Untuk menjadi pendeta, untuk menjadi sintua, atau untuk menjadi Tuhan Yesus, aktornya sulit dicari, paling satu. Dan ketika mereka memerankan pemabuk yang jahat, mereka sangat pas mirip dengan perilaku itu. Karena kecenderungan kita masih ada DNA orang-orang berdosa. Maka kata Tuhan Yesus, waspadalah, berjaga-jagalah, karena si iblis siap menerkam engkau. Tetaplah berjaga-jaga. Dan ini juga hari ini kita diingatkan untuk selalu hidup dari hikmat yang dari atas. Sangat terkenal surat Yakobus ini, yang mengingatkan setiap orang jangan merasa kalau engkau sudah punya iman, doamu sudah sangat panjang, ibadahmu sangat sudah luar biasa, tetapi kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Berhati-hatilah. Justru beriman tanpa perbuatan adalah mati. Unang holan hata na porseai. Porsea doa tu Tuhan, alai marsahi dongan na ipasobbu. Porsea doa tu Tuhan, alai adopsi urupan dan diurupi. Orang beriman itu pasti sejalan imannya dan perbuatannya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Dampak dari iman itu akan nyata dalam kehidupan kita. Akan kelihatan dalam praktek kehidupan kita. Itu diskusi panjang kami kemarin dengan calon sintua. Menurut mereka tidak boleh ada terlambat ke gereja. Itu tidak baik. Dan kita harus disiplinkan, tidak boleh masuk kira-kira begitu. Lalu saya katakan saya mempunyai belas kasihan. Setiap orang yang terlambat pasti punya alasan tersendiri. Sehingga dihantar saja dia ke depan atau kemanapun tempat yang kosong. Dan lama sekali perdebatannya. Terpaksa saya bawa ke forum teman-teman saya seangkatan penahbisan pendeta. Dan mereka katakan, ya tidak usahlah seksi tamu itu aneh-aneh menjadi ahli Taurat di depan gereja. Biarlah tugasnya seperti seksi tamu mengantar jemaat kemana tempat mereka. Mudah-mudahan minggu depannya tidak terlambat lagi.
Dan saya katakan orang beriman itu pasti sungguh-sungguh dalam hidupnya mengupayakan untuk bisa tertib dan tentram walaupun masih banyak kendala dalam kehidupan kita. Maka surat Yakobus sangat indah mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu saat ini kita diminta juga untuk memeriksa diri saya, untuk memeriksa perilaku kita. Sudah di mana kita berperilaku? Ada dua perilaku kita. Kita boleh cek apakah perilaku kita dari Tuhan atau perilaku kita ada setan di dalam diri kita yang mengatur, yang mendorong kita melakukan apa yang setan kehendaki. Kita boleh periksa hari ini. Jangan-jangan kita sepertinya merasa punya Tuhan, sudah digerakkan oleh surga, namun kenyataannya tidak demikian dari tindakan kita. Maka saat ini kita akan lihat di mana diri kita, apakah sudah hidup dalam hikmat surgawi, hikmat yang dari atas, atau sedang diarahkan dan menjalani hidup dengan hikmat dari dunia, dari setan. Baiklah kita memperhatikannya. Orang berhikmat dari atas tidak akan mendatangkan kekacauan. Di mana orang berhikmat hadir, persekutuan, perkumpulan, maka perkumpulan itu menjadi terberkati. Di mana orang yang didorong oleh setan masuk ke dalam perkumpulan, maka dia akan menghancurkan, akan merusak persekutuan itu. Maka kita akan cek apakah kata-kata kita kata-kata yang membangun, yang konstruktif, yang mempengaruhi banyak orang supaya tetap setia kepada Kristus, atau yang lain. Apakah sudah hidup dalam hikmat surgawi? Baiklah kita tetap memperhatikannya. Orang yang berhikmat dari atas tidak akan mendatangkan kekacauan, apalagi menciptakan perselisihan dan pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kalau ada persekutuan di gereja ini yang banyak kumpulan kor. Mudah-mudahan mereka semuanya memiliki hikmat dari surga. Mintalah hikmat dari surga. Tuhan sumber hikmat dan Tuhan akan memberikannya. Biarlah keluarga-keluarga dipenuhi oleh hikmat surgawi sehingga keluarga tidak semakin kacau. Suami istri, istri dan suami, anak orang tua, opung dan cucu. Baiklah menerima hikmat dari surga sehingga kedamaian itu boleh ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat tidak sempat sombong. Setinggi-tingginya pangkatnya, sebanyak-banyaknya uangnya, secantik-cantiknya dirinya, kata banyak orang, seganteng-gantengnya dia, kalau dia menerima hikmat dari surga, dia tidak akan sombong. Maka kita akan cek diri kita. Apakah kita termasuk orang sombong atau termasuk orang yang rendah hati? Mereka yang hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan. Itulah yang terjadi. Tetapi kenapa masih ada perselisihan di keluarga, di rumah tangga orang Kristen? Di gereja mungkin juga masih ada perselisihan. Di persekutuan-persekutuan kor. Di rumah tangga orang Kristen, kenapa masih ada? Ini yang digali pada saat ini. Kok bisa-bisanya komunitas gereja? Jadi surat ini surat kepada yang di perantauan, yang mengalami penderitaan, siksaan. Ternyata ada dua dikatakan dari analisis akar masalah. Dua yang membuat penyebab perselisihan di tengah-tengah komunitas, di gereja atau di mana-mana. Satu, iri hati. Dua, mementingkan diri sendiri. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Zelos kai eriteia. Zelos, iri, dan eriteia, mementingkan diri sendiri dalam bahasa Yunani.
Pernah ada dalam istilah bahasa Batak dulu sering, waktu saya anak-anak sering dikatakan, hati-hati jangan hotel. Hosom, teal, elat, late, iri hati, late, zelos, menghiburu secara negatif. Karena ada cemburu positif. Kalau kita ingat, Allah adalah Allah yang pecemburu. Ketika kita berpihak kepada ilah-ilah, dia sangat cemburu. Tapi di sini adalah cemburu secara positif, iri hati. Jika saya menaruh perasaan iri, ini dikatakan di 1 Korintus 3:3, ini adalah sikap kekanak-kanakan di dalam iman. Iri hati mewujudkan diri dalam ketidaksenangan melihat orang lain terberkati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara marah-marah ketika orang lain senang atau terberkati, jangan-jangan itu dari si iblis. Kita sedang iri. Bukan kita sedang sakit, tapi sedang iri hati. Dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 13:4 tentang kasih itu tidak cemburu. Cemburu juga mirip-mirip dengan iri hati. Iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau saya mengasihi, saya tidak akan iri hati. Kalau saya iri hati, berarti saya tidak mengasihi. Tidak pernah seorang ibu iri hati melihat putrinya menjadi hebat. Waduh, kok bisa hebat putriku? Enggak. Karena apa? Karena kasihnya luar biasa. Pasti dia semangati, ayo guru, ayo anakku, semakin hebat engkau. Karena ada kasih di sana. Coba tidak ada kasih, pasti akan merusak, mengacaukan. Karena ada iri hati, cemburu. Iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak akan iri. Dalam gereja persekutuan kita, di rumah juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingat hidup anak-anak Yakub yang 12, ada juga di sana iri hati. Walaupun banyak orang menegur, wah itu Yakub tidak adil. Masa beri perhatian kepada Yusuf terlalu banyak? Suka-suka dia dong. Kan panggilan hati perasaannya tidak dia bisa. Emangnya dia buat begitu. Tapi itulah ahli-ahli psikologi modern sekarang mengatakan, oh jangan begitu, harus merata, jangan terlalu nampak. Tapi itulah perjalanan hidup itu. Kita di tengah-tengah kehidupan kita, jangan di dalam gereja, dalam persekutuan, di rumah atau dimanapun. Ini seharusnya yang diperbaiki anak-anak Yakub. Jangan iri terhadap kasih ayahnya. Kalau di sana mungkin aman, sejahtera. Kalau mereka mengasihi Yusuf sebagai adik-adik mereka, pasti tidak sempat iri. Seharusnya sikap yang benar adalah dikatakan di 1 Korintus. Kalau seorang menderita, kalau seorang berhasil, kalau seorang sedang susah, semua merasa menderita. Kalau seorang sedang terberkati, kita juga bersuka cita, merasa terberkati di tengah-tengah kehidupan. Semua bersuka cita, bukan iri hati, tidak senang. Yang justru memperlambat berkat bagi diri kita. Contoh di Alkitab, itu diskusi kami dengan Inang di rumah. Kenapa Kain cemburu ketika Habil memberi persembahan yang terbaik? Seharusnya persembahan yang diperbaiki. Dia punya kok untuk persembahan yang terbaik. Tetapi dia iri, kenapa Tuhan menerima persembahan Habil yang terbaik yang dia beri? Seharusnya dia perbaharui diri, perbaiki diri. Untuk memperbaiki, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau supaya layak di hadapan Tuhan, bukan malah iri kepada yang Tuhan suka. Sampai kepada pembunuhan. Inilah dampak iri hati. Menghilangkan nyawa orang lain. Ternyata iri hati bisa berdampak sadis dalam kehidupan kita. Kalau iri hati itu terus dikembangkan. Istilah seorang pendeta, disemangati si iblis. Ayo terus iri. Sampai kepada pembunuhan. Itu contoh di Alkitab.
Dan juga seperti mementingkan diri sendiri juga begitu. Ketika di rapat semua sudah setuju, tetapi karena masih belum seperti pikirannya, sebelum dirinya, dia tidak setuju, rapat itu harus bubar. Jangan-jangan karena iri juga dia. Maka dia ingin mementingkan diri sendiri. Dulu saya ingat kami dengan pendeta senior, sekarang pendeta itu sudah pensiun, kami makan di Parapat, ada restoran yang berjejer. Lalu kami parkir di satu depan restoran yang ada tempat parkir yang longgar. Tapi kami sudah punya langganan di sampingnya dan kami makan di sampingnya. Apa yang dikatakan yang punya restoran yang kami parkir? Dia keluar bawa air panas. Ini mobil akan saya siram kalau ini tidak dipindahkan dari parkiran tempat rumah makan kami, katanya. Lalu yang punya restoran yang satu lagi langsung segera keluar, Bang Pendeta, ayo masukkan aja ke sini. Dan ketika kami cek apa yang terjadi, dia iri. Karena apa iri? Karena restoran yang di sampingnya selalu banyak orang yang berkunjung dan makan minum di sana. Seandainya parkiran kami di sini dan kami makan di sebelah sini, ada waktunya menurut teman pendeta. Besok-besok kita akan makan di sini ya. Masa kita hanya parkir saja? Tetapi ketika mobilnya mau disiram dengan air panas, bayangin mobil disiram air panas, aneh itu saya kira. Dan dibawa air panasnya. Sehingga dia semakin rugi, semakin tidak ada pengunjung karena dia mengembangkan rasa irinya dan kemarahannya terus menerus. Siapa yang senang makan sambil kita dimarah-marahi begitu? Maka iri hati ini sangat perlu kita hindari di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita iri terhadap orang lain. Orang yang terberkati, bersyukurlah. Mungkin dia hari ini terberkati, besok kita. Mungkin besok kita, lusa dia. Berdoalah kepada Tuhan. Bukan seperti ada orang katanya ketika datang ke kampungnya, ada naik mobil yang baru, lalu dia ambil paku, dia gores. Orang kaya katanya sambil digores mobil orang itu. Bagaimana dia dapat mobil nanti kalau dia hanya menggores mobil orang yang datang ke kampungnya karena dia iri hati. Seharusnya seperti ada teman saya yang sudah pengusaha, apa yang dia katakan, ketika datang mobil ke kampung kami, asapnya saya hirup, oh Tuhan berkati saya seperti orang yang terberkati ini. Dan dia mendapat berkat di kemudian hari, ceritanya kepada saya. Jangan sampai iri hati ini merusak kehidupan kita, merusak mental kita, merusak masa depan kita. Lalu dikatakan juga yang kedua yang menjadi persoalan di tengah-tengah persekutuan, kita mementingkan diri sendiri, disebut pula selfish atau egois. Memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau bersedia mengorbankan ketenangan orang lain. Orang yang mementingkan diri sendiri juga, Bapak Ibu Saudara, ternyata cenderung cepat marah, cepat tersinggung, dan tidak dapat seperti buah roh yang ke-9, tidak mampu menguasai diri. Karena dia harus ke dirinya, mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri pasti sulit menjalin kerjasama di gereja, di persekutuan, di anggota tim. Kalau ada tugas dari gereja pasti susah. Karena selalu dalam program, dalam anggaran dan semuanya selalu dari dirinya berangkat. Apa kepentingannya? Kecenderungan menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap diri sendiri yang paling benar dan tidak pernah salah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, banyak orang Kristen yang meremehkan dosa, mementingkan diri sendiri. Sepertinya sepele. Oh enggak, sangat berbahaya. Dampaknya kekacauan dan segala perbuatan jahat. Iri hati dan mementingkan diri sendiri, dampaknya menurut firman Tuhan hari ini adalah perbuatan jahat dan kekacauan. Sudah sepatutnya kita akan belajar hari ini.
Selalulah bersyukur untuk segala sesuatu yang kita lihat, dinikmati banyak orang. Lalu kemudian belajarlah untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mengatasi perselisihan ini? Dikatakan di ayat 13, sophos atau sophia atau kokma, bijak, berhikmat. Apa berhikmat ini? Seni menjalani kehidupan. Dari mana dia? Seni menjalani kehidupan. Dari mana kokma, sophia ini, hikmat ini? Adalah dari yang lahir dari kelemah lembutan, prautes. Kelemah lembutan saya katakan tadi malam dalam pelajaran anak Naposo Bulung, bukan berarti halo lembut-lembut kata-katanya, bukan. Tetapi praus itu adalah seperti kekang kuda, dia dapat lari cepat, dia dapat berhenti, dia dapat mengendalikan diri. Itulah praus, ada waktunya marah tetapi tidak menjadi pemarah. Ada waktunya mendisiplinkan, tapi bukan orang yang demikian. Dia adalah praus seperti kekang yang dapat mengendalikan diri. Maka dia sangat luar biasa, orang yang lemah lembut mengendalikan diri. Dan jika prautes humos, kelemah lembutan inilah juga orang-orang yang rendah hati. Sampai dikatakan humus, seperti tanah, datar, rendah, merendahkan diri. Ini boleh kita ikuti karena Kristus sudah menjalani ini, Yesus sudah menjalani sampai merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya sampai kepada kematian. Itulah Yesus yang sedang menjadi guru kita pada saat ini. Maka baiklah kita meminta kokhma, meminta sopos, meminta sopia, meminta hikmat dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Yakobus 1 ayat 5, minta Allah. Bersama Tuhan kita akan berhikmat. Siapakah di antara kamu yang bijak, dikatakan ayat 13, dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bijak dan berbudi inilah hidup orang yang baik, nyata dari perbuatannya. Tetapi ketika hati kita dikeraskan oleh si iri hati, oleh si mementingkan diri sendiri, maka kita akan kesulitan memiliki hikmat, kokma, sophia yang daripada Tuhan. Bagaimana kita untuk boleh dihancurkan? Bukalah hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk selalu siap ditegur oleh firman Tuhan, untuk siap diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan kita boleh berhikmat, dan boleh kita bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita bukan hanya pengajar firman, tetapi adalah sekaligus pelaku. Ini yang diingatkan surat Yakobus selalu. Kita bukan hanya teolog, tetapi sekaligus juga bukan hanya teolog, tetapi mempunyai cara hidup yang baik. Jadi bukan apa yang kita tahu yang terutama, bukan apa yang kita diskusikan terutama, tetapi apa yang kita hidupi dari diskusi kita. Ada teman pendeta di Filipina, sangat banyak orang, kata menurut pendeta itu, sangat banyak orang yang heboh ketika diskusi firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan yang didiskusikan. Sayang benar. Jadi mendiskusikan firman Tuhan adalah untuk dihidupi. Baiklah kita terima hikmat daripada Tuhan, hikmat yang dari atas, jangan yang dari dunia ini, jangan dari setan. 7 karakteristik orang yang baik dan berhikmat. Dikatakan di sini murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Baiklah kita murni, tidak mencondongkan diri kepada ilah lain, pendamai,
yang bersedia mengampuni orang lain, memahami orang lain. Seperti yang selalu saya katakan minggu-minggu yang lalu, tidak dikontrol oleh masa lalu, oleh sakit hati masa lalu, tidak dikuasai oleh dendam masa lalu. Ketika dia berbicara dan bertindak, kita harus dibebaskan dari hati yang busuk yang demikian. Baiklah, pada saat ini kita menjadi pendamai, peramah bukan pemarah, dengan selalu peduli kepada sesama, penurut kepada firman Tuhan, penuh belas kasihan, kuk asini roha. Inilah ibadah yang murni menurut Yakobus 1 ayat 27. Mamereng akan mabalu mamarrohon yatim piatu, yang membutuhkan pertolongan. Maka kalau kita ingat, kemarin baru diskusi kami tentang perempuan janda yang memberikan uang sangat sedikit, sangat kecil. Ternyata ada satu hal yang luar biasa dari orang janda itu. Dia tidak hanya menerima. Selama ini kalau dikatakan nama balu atau janda maka dia akan diberi. Ternyata diakoni sosial itu memberi, harus memandirikan. Bukan sinterklas yang terus memberi, harus mendidik juga katanya. Seperti perempuan janda yang membawa persembahan ke depan, dia sudah dimandirikan walaupun itu hidupnya. Yesus melihat kotak persembahan untuk diakoni sosial, dia berangkat dan memberikan seluruh hidupnya di sana. Dia dimandirikan. Kalau selama ini saya menerima, saya Tuhan sudah menerima banyak, ini saya akan memberi. Luar biasa ternyata janda yang baik hati itu, yang selama ini diberi sehingga dia mengerti memberi. Kalau Tuhan beri sama kita tidak tahu memberi, itu masih kurang mandiri. Kalau biasa dia diberi dan dia tidak pintar memberi, itu sudah aneh juga itu. Pemberian-pemberian yang kita terima dari Tuhan atau dari sesama kita, ada dari teman kita, menjadi panggilan bagi kita juga. Lebih berbahagia yang memberi dari yang menerima di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hari ini kita akan selalu berbelas kasihan, guk asini roha, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak ada sempat munafik di hadapan Tuhan, karena saya katakan selalu Tuhan mengetahui hati kita. Maka hari ini tidak terlalu sukar untuk menilai apakah saya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, dalam perilaku kita siapa yang memberi hikmat bagi kita. Sophia juga hikmat, tapi dikatakan Sophia dari dunia ini, Sophia dari atas, sama-sama juga namanya hikmat. Sophos. Kalau dia hikmat dari sorga, pasti dia akan memberi hal-hal yang konstruktif, membangun, mendamaikan dan semua-semuanya. Tetapi kalau dia hikmat dari dunia ini, dia tidak peduli perpecahan atau apapun. Yang penting dirinya tetap boleh eksis. Dia tidak peduli dengan orang lain. Jangan sampai iblis memasang jerat bagi kita, sehingga kita menikmati hikmat yang daripadanya. Tuhan selalu mencurahkan hikmatnya bagi yang berseru memohon hikmat bagi kita. Mintalah dan milikilah hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat Allah, hikmat dari atas. Mari kita minta dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mau bekerja atau sedang bekerja, sangat tepat ketika kita berdoa, mau menyatakan, saya tidak mampu bekerja, melakukan apapun Tuhan, tanpa Engkau bersama dengan saya. Di sanalah hikmat Tuhan ada bersama kita selama kita bekerja. Mengambil keputusan tidak salah, sangat tepat kita berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan harapkan dalam kita ketika kita bekerja, ketika kita mengambil keputusan. Sehingga keputusan-keputusan kita adalah hikmat dari sorga, bukan merusak, menghancurkan banyak orang, tetapi memberi kesejahteraan,
menjadi terberkati. Tuhan memberi hikmat bagi kita, mintalah hikmat dari Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini dan juga yang di rumah sakit atau dimanapun yang ikut pada hari ini dalam ibadah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada saat ini. Oh, kami telah Engkau ingatkan dalam kehidupan kami meminta hikmat dari atas, hikmat dari sorga. Itulah yang menuntun, mengajar, mendidik kami berjalan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berkata-kata, ketika kami berbuat, ketika kami berpikir, ketika kami bertindak, yang keluar dari hati kami adalah hikmat dari surga yang membawa perubahan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Terkadang kami lupa dalam hidup kami, sehingga berbagai hal yang kami peroleh terkadang kami sombongkan, sehingga kami didatangi atau disemangati si setan untuk menerima hikmat dari dunia ini. Biarlah kami menegur diri kami pada saat ini setiap orang, sehingga hanya hikmat surgawilah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dari kata-kata kami, dari perbuatan kami keluar hal-hal yang memberi kesejahteraan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami setiap orang berbahagia karena telah dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak anggota jemaat yang telah Tuhan anugerahkan bagi keluarga, titipan anak bagi setiap keluarga. Berkati anak yang lahir dan juga orang tua mereka. Pada kesempatan ini kami selalu berdoa untuk orang-orang yang berharap untuk memperoleh anak-anak. Inilah kesempatan kami juga memohon kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan memberi berkat bagi anggota jemaat pada hari-hari yang lalu, biar itu juga boleh Tuhan berikan bagi kami yang selalu berharap untuk boleh Tuhan beri anak dalam kehidupan keluarga kami setiap orang. Berkati kami setiap orang Tuhan untuk berbagai permohonan kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat yang pindah datang menjadi jemaat baru di HKBP Bogor dan pindah keluar dari HKBP Bogor ke HKBP Damai Pematang Siantar. Biarlah jemaat yang hadir menjadi jemaat yang boleh bertumbuh di dalam iman di tempat ini dan boleh berbuah. Dan juga jemaat yang pindah ke Damai Pematang Siantar, biarlah juga mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan boleh berbuah di sana. Dan boleh berkontribusi memberikan hal-hal yang terbaik dalam persekutuan kami di tempat ini. Berkati penatua, berkati keluarga, berkati kami setiap orang, berkatilah gereja ini untuk anggota jemaat yang bertambah pada saat ini. Pada saat ini juga kami berdoa untuk ibadah jam 14, anak yang sidi menjadi dewasa. Kau yang memberkatinya nantinya menjadi orang yang dewasa, yang satu persekutuan dengan Tuhan, yang boleh melihat hal-hal yang buruk dan yang baik dan memilih yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Engkau yang menyertainya ya Tuhan ketika dia telah menerima peneguhan, pengakuan iman. Biarlah dia jemaat yang dewasa, yang boleh tetap hidup sebagai orang yang dewasa. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biar Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, Nyonya Tubing Buru Panjaitan, Situ Ajer Huta Barat, Bapak Teu Panjaitan, Bapak A Panjaitan, Maria Dina Hasibuan, Bapak W Nabitubulu, dan juga Bapak M Lubis. Walaupun mereka sedang sakit, itu pertanda keterbatasan tubuh kami yang sedang menuju ke dalam kekekalan,
Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka yang akan meneguhkan iman mereka, yang menyertai mereka pada hari Minggu ini. Biarlah mereka tetap boleh bersuka cita di minggu sukacita ini, walaupun mereka sedang di tempat tidur atau sedang pemulihan di rumah. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang berduka atas meninggalnya mertua laki-laki Bapak Haji Silaban Buruna Baban. Sertai mereka. Ketika kami berduka, kami juga diberi kesempatan bersaksi, menyatakan kebangkitan Kristus melalui kehidupan kami. Biarlah itu menjadi hiburan bagi keluarga, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman. Berkati sertai mereka keluarga besar, sehingga mereka tetap bersatu padu dalam kebersamaan yang dipenuhi oleh kasih. Kami berterima kasih untuk Inang Sintua DT Borusi Hombing yang pada satu hari ini melayani liturgis di gerejamu ini. Dia sudah memberikan dirinya bagi Tuhan untuk melayani di gereja ini. Berkati dia Tuhan. Biarlah dia tetap bersemangat ketika purna bakti, ketika hari Minggu ini. Kami akan menyatakan bahwa beliau sudah purna bakti dari gereja ini. Tetapi untuk HKBP, penatua itu akan tetap dia lakukan dalam aksinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penatua akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Berkati dia dan juga seluruh orang-orang yang telah Tuhan berikan, teman-temannya di keluarganya. Biarlah semua keluarga besar mereka boleh tetap bersuka cita untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ketika beliau telah melayani di gereja ini. Sertai dia, biarlah dia hidup tetap di dalam sukacita. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk retreat guru-guru sekolah minggu pada hari Jumat hingga hari Minggu. Inilah kesempatan gereja ini menyatakan bahwa anak-anak kami sangat membutuhkan guru-guru sekolah minggu yang terbaik dalam arus dunia yang begitu besar, yang terkadang hendak merampas kehidupan iman anak-anak kami. Kami mempercayakan guru-guru sekolah minggu untuk juga menanamkan banyak hal bagi anak-anak kami. Biarlah Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu dan juga setiap orang yang memberikan perhatian di acara itu. Biarlah kami juga anggota jemaat seluruhnya boleh berdoa untuk retreat itu, sehingga segala sesuatu yang dihasilkan dari retreat guru-guru sekolah minggu akan berdampak luar biasa bagi anak-anak kami di Bogor ini untuk perjalanan ke depan. Ketika mereka memberikan perhatiannya, mengajarkan berbagai hal bagi anak-anak, itu akan menentukan kehidupan masa depan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami setiap orang yang mau mendoakan dan memberi perhatian bagi guru-guru sekolah minggu yang berpartisipasi memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran kami pada saat ini. Berkati juga ibadah sekolah minggu jam 9, ibadah jam 11 dan ibadah jam 14. Tuhanlah juga yang menyertai kami ketika kami akan kembali dari rumah-Mu ini ke tempat kami masing-masing. Kau yang menyertai kami. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari berbagai mara bahaya. Biarlah kami esok hari boleh bekerja dan juga pada minggu depan boleh kembali juga bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberi persembahan kita sambil kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kami Parhalado dan juga song leader
pemain musik dan multimedia mengucapkan bagi kita setiap orang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas. Alam no,